Jadi ini menu kita hari ini. Wih mbak, enak banget ini mbak. Warna hijau, karena memang warna itu lebih cakep warna hijau. Kalau ada hijau-hijaunya dikit aja. Itu enaknya kalau orang Jawa dipanggil ya. Mbak, ya. Nih guys, sambal Lamongan. Be happy for this moment. Welcome to the family as I am. Gak kerasa ini udah hari Rabu lagi, udah di penghujung bulan. Tanggal 24 ya, Januari. Terus Februari ya. Apa sih nggak? Jadi hari ini aku mau siap-siap lagi berangkat kerja. Karena ini Rebo. Ya, dan kerjaan juga. Queen juga. Queen out. Queen out, kom nih. Kom. Kom. Ada yang minta digendong juga. Satu minta digendong, satu lagi minta digendong. Queen out, kom. Ya. Jadi hari Rebo ini kerjaan, karena kemarin tuh kita bertiga tuh dikejar banget ya kerjaan. Jadi udah banyak yang selesai. Jadi hari ini kita tinggal vakum-vakum, bungkus-bungkus, masih ada pisang goreng yang harus dibikin. Udah gitu, paling kita lihat lagi stok-stok yang harus kita pesen untuk minggu depan ya. Kayak gituan lah kerjanya, jadi nggak begitu berat lah. Cuma ini, kalau lihat cuaca, hari ini sebenarnya kalau nggak ada angin gede, itu tuh enak banget cuacanya ya. Tapi, kalau kita lihat ramalan cuaca hari ini, itu angin gede. Jadi satu harian bakal angin gede. Kemarin juga gitu. Aku tuh kalau bawa mobil ya malam-malam itu kan emang susah ya, karena mata juga nggak bener. Terus belum lagi kalau ada angin. Nah itu angin kan mobil aku tuh mobil kecil. Jadi kalau angin tuh goyang itu kerasa banget. Oke kalau pas nyalip truk gitu ya, angin tuh kenceng tuh, suka gitu bawaannya. Belum lagi tambah hujan. Nah udah deh. Orang yang punya masalah dengan mata itu kesulitannya mungkin kalau udah hujan bawa mobil itu ribet. Nah, kalau hari ini kayaknya cuma ada angin tapi nggak hujan gitu. Jadi masih oke lah ya. Sebelum berangkat kerja aku juga harus ke pom bensin karena minyak habis. Itu mesti diisi seminggu sekali. Kemarin kita bertiga itu punya rencana, oh ya karena besok ke kerjaan nggak begitu banyak yang dimasak. Gimana kalau kita bikin masakan sambal sama ikan asin, sama aku juga punya rencana mau bikin tape. Kalian tahu kan tape itu yang bukan yang tape ketan gitu loh. Aku tuh udah dari lama banget pengen bikin tape ketan karena waktu beberapa bulan lalu salah pesennya beras tapi yang datangnya beras ketan gitu. Dan itu nggak dipakai, satu karung gede gitu ya, sekitar 25 kilo kalau nggak salah. Nah itu aku pikir dari kemarin tuh kapan ya aku mau bikin tape ketan tapi nggak jadi gitu karena aku nggak punya raginya. Minggu lalu aku sempat pesan sama Tante Jane yang kerja di Purnama, Tante tolong beliin dong itu tape itu ragi tape gitu. Terus dibeliin sama dia 2 bungkus gede-gede. Nah jadi saya mau bikin sambal sama ikan asin, terus juga mau bikin tape itu kan nggak bisa dimakan langsung ya. Beberapa kali udah sempat berubah, pengen bikin di rumah aja, tapi pikir-pikir udah ribetan nanti. Aku kan punya kukusannya yang nempel di dekat kulkas. Itu kalau ngebersihinnya susah banget ya, mending di tempat kerjaan aja dah. Aku bawa aja lagi tapenya. Terus aku juga mesti siapin untuk sambal ikan asin segala macam karena aku punya ikan asin yang tipis banget gitu. Nah, saksikan vlog hari ini. Jangan lupa ya like, terus komen kalau yang nonton. Seenggaknya kau tahu lah siapa yang nonton gitu. Ya, dan kita ketemu lagi nanti kalau aku udah nyampe di Amstelveen. Alhamdulillah nyampe juga tempat kerjaan. Aduh. Hampir 40 menit yang mencekam tadi ya. Karena angin tuh kenceng banget, ke kiri ke kanan. Ini Om Ani sudah sibuk ini. Mbak Raini di belakang lagi sibuk. Terus aku mau kasih lihat apa yang aku bawain dari rumah. Ini ada kerupuk, namanya kerupuk mawar.
Tapi bentuknya nggak kayak mawar itu. Kerupuk kampung om. Iya. Ya. Terus ini ikan asin. Nah ini om, ikan asin ini kayak tawar kayaknya. Ya. Ini ikan asinnya kayak gini. Ini sampai aku lupa kayaknya dapat dari mana, dikasih sama siapa. Atau dari Ojolali Bakul Shop itu kayaknya ngasih aku ya. Ini ikan asinnya ini. Terus aku bawa, oh ini ragi tape. Ragi tapenya gini. Jadi nanti kalau untuk kita bikinnya berapa om? Sekilo atau 2 kilo om? Sekilo dikit. Sekilo dikit ya? Berarti 2 kilo. Jadi kan mau bikin 2 kilo berarti sekitar aku pakai 8 biji ragi tape. Ini, terus aku bawa juga, nah ini yang heboh ini. Ada tomat di rumah, daripada tomatnya busuk gitu nggak bakal makan sama gua, ya udahlah dibawa aja ke sini. Ini aku bawa tomat, bawa juga temu kunci nanti mau direbus pakai jagung sama ini kayak wortel kali ya. Iya. Apa lagi om ya? Oh, pokoknya pokoknya nanti ada sambelnya, ada sayurnya juga. Terus aku bawa cabai rawit ini dari adik aku nih ya. Adik aku mau ngurusin aku cabai rawit dari Indonesia kemarin. Jadi kalau ditanya apa yang dibawa dari Indonesia kemarin, cabai 2 kilo, itu doang. Serius, nggak bawa apa lagi. Sama sama sambel yang sasetan itu, sama jahe, udah itu doang. Ini aku minta sama adik aku, tolong beliin cabai setan 2 kilo, ini doang ini. Tapi kata aku sih nggak begitu pedes-pedes yang gimana. Oh pernah makan cabai ini? Ini namanya cabai setan om, tapi enggak, biar enak dilalap malah kata aku mah. Tapi mungkin jenis cabainya nggak pedes kali. Oke itu. Terus kita mau goreng ini, goreng pisang sama bungkus-bungkus. Jadi kita nggak ada masak-masak lain kecuali masak ini. Kita mau bikin tape ya. Jadi tapenya itu ketannya 2 kilo kita pakai. Udah gitu kita harus rendam dulu lebih kurang 2 jam. Terus di ini dicuci bersih, direndam, udah gitu ditirisin. Terus baru apa sih om bahasanya tuh? Yang dikukus sebentar dulu. Baru didinginin, terus dikasih ragi. Tapi ragi ini harus dibakar sedikit aja supaya raginya tuh pecah gitu, cair dan bagus hasilnya. Kita kasih gula sedikit, terus daun pisang juga nanti buat di bawahnya udah aku siapin juga. Jadi baru bisa kalian lihat hasil tempenya ini, apa namanya? Lihat hasil tapenya ini vlog berikutnya. Jadi nggak bisa sekarang kan, itu minimal 3 hari yang disimpan ya. Jadi kalau ini kan Rebo ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin itu harusnya itu udah bagus banget harusnya ya. Tapi ini jujur aja ini pertama kali aku mau bikin tape dari ketan. Ini 2 kilo 26. Berarti bener sih om? 2 kilo 24. Jadi 24 tuh anggap aja berat pancinya ya. Jadi ini ketannya, ketan. Kemarin pernah kita sebenarnya tuh pesen beras, terus datangnya ketan gitu. Kaget juga. Ini kita cuci bersih dulu, direndam. Ini biasanya kalau lebaran ya tuh di mana-mana ini banyak ini. Udah kita latihan aja dulu untuk lebaran ya. Ini direndam dulu, nanti ditirisin dulu, agak lama sih prosesnya. Udah kita rendam nih. Enak nih kerja hari ini nih, nggak ada masakan. Enak hari ini kerja nggak ada masakan. Dapur. Ini yang paling berat tuh ngebersihin dapur ini nih, ngebersihin kompor ini nih. Kan mesti diangkat gitu ya. Udah sekarang kita vakum. Ini pepes tahu yang kemarin aku bikin. Jadi semuanya kita vakum, kita kasih label, terus kita masukin di pendingin. Baru nanti dikirim. Kita semua saus-sausnya udah aku bikin kemarin. Udah habis semuanya, maksudnya nggak ada kerjaan lagi hari ini. Apa? Ya, vakum aja. Kita kayaknya pernah 1 kali hari Rabu itu yang bener-bener tuh yang di luar dugaan tuh ada 1 kali kayak. Nah, ternyata sibuk banget. Yang sebelumnya nggak ada kan? Iya benar itu. Bagus ya, kecil-kecil ini.
Jadi kalau orang makan tuh satu porsi, misalnya satu porsi belanja itu ya dapatnya satu ini. Oh ya, ini untuk yang ada di Paris ya, kalian bisa nanti mencoba mencicipi makanan aku ada di Paris di restoran Indonesia namanya Makan-Makan. Itu di Paris berapa sih? Atau pokoknya kalian yang di Paris mau Google aja namanya Makan-Makan. Jadi di sana tanggal 4 ya, aku masak spesial nih buat yang ingin mencicipi makanan aku, dan kita juga bisa ngobrol di sana, kasih makanan pembuka, makanan utama sama makanan penutupnya. Saya bisa ketawa-ketawa. Dan untuk yang berikutnya, aku juga akan hadir di toko Kalimantan di Zandam ya, sama kita juga bikin acara yang sama seperti yang di Paris ini. Tapi aku lagi nyusun menu-menunya, apa yang kira-kira yang jarang itu yang dijual di restoran pun takeaway Indonesia. Jadi yang di Paris aku tunggu nih tanggal 4 ya. Tapi reservasinya kayaknya udah penuh, tapi siapa tahu ya itu udah penuh ya, bener. Hari Kamis aku pasang iklannya, hari Jumat udah penuh, tapi siapa tahu karena nanti lagi diusulkan untuk memperpanjang waktunya sampai malam gitu, karena kita cuma ngambil dari jam 12 sampai jam 2, jam 3 sampai jam 4, jam 5. Siapa tahu nanti karena banyaknya pengunjung, kita juga buka dari jam 7 malam sampai selesai gitu. Setiap makanan yang kita buat ya, apapun itu, maupun saus, maupun ikannya, itu wajib dikasih tanggal pembuatan dan juga tanggal expirednya. Karena di sini itu peraturannya sudah jelas di sini ya. Kita nggak bisa nyimpen makanan untuk restoran untuk dijual itu tanpa mencantumkan tanggal pembuatan dan tanggal expirednya. Biasanya itu untuk makanan yang ditaruh di dalam cooling untuk pendingin biasa itu 3 hari. Ini ada namanya Curing Beans. Mereka itu yang akan memeriksa restoran, kafe atau apa aja yang berhubungan dengan makanan. Itu mereka datangnya tuh secara tiba-tiba tanpa dikasih tahu. Tiba-tiba mereka masuk pakai baju putih kayak dokter gitu. Terus mereka langsung ngambil makanan yang ada di cooling. Jadi kulkas itu tuh dicek ya. Dicek mau mereka, makanan diambil, terus mereka langsung senter ke bawah, lihat bersih nggak tempat masaknya itu, dapurnya itu kebersihannya gimana gitu. Jadi mereka tanpa ini, kalau seandainya terus makanan itu sih dibawa ke ini juga ya, dibawa ke laboratorium juga. Mereka akan cek temperatur untuk kalau ada kan itu yang jual makanan itu namanya Kobe Mary ya, yang pemanas gitu yang pakai air. Terus mereka akan cek temperatur makanan di sana, terus mereka akan ngecek juga minyak segala macam, semuanya dicek habis-habisan. Apalagi yang dibawa-bawa kayak gini, makanya aku bilang tadi yang paling susah ngebersihin itu ini. Karena apa? Di sela-selanya itu biasanya ada makanan ya, itu nggak boleh ada kotoran. Jadi mereka memang ketat peraturannya, harus benar-benar bersih karena ini ada hubungannya dengan manusia banyak ya. Jadi kalau kita bikinnya jorok, nggak bersih, ada yang sakit, itu mereka berhak lapor dan nanti akan ditindak. Jadi makanya namanya kebersihan itu paling penting. Oke guys, ini sudah, Mbak, tolong bukain ini Mbak. Iki tolong dibukain Iki, warna. Untuk bikin apa mas? Tape. Oh, oke. Ya. Ini warnanya hijau. Ya emang warna hijau. Kenapa nggak pakai pandan aja? Pandan apa? Pandan itu sebenarnya di Lu yang mau yang ngambilin blender pandan? Gua nanya. Udah kita masukin ini ya. Coba ya, itu ya. Nah, jadi ini pewarnanya. Kalau jangan didengar Mbak Raini tadi ya. Dia sok-sokan itu. Bener loh mas. Nah ini kita kasih pewarna hijau. Karena memang warna itu lebih cakep warna hijau. Kita biarin ya setengah jam ya sampai warnanya tuh masuk gitu.
Nanti setelah ini kita tirisin, kita tiriskan, terus kita diamin tuh selama 1 jam. Oke guys, sekarang kita tiriskan ini, terus nanti dibiarin selama lebih kurang 1 jam. Ternyata mau makan enak itu susah ya. Karena 5 menit bikinnya. Bikin enggak, bikinnya 5 menit, di skip juga. Bukan, nontonnya 5 menit, videonya sebentar gitu ya, di skip pula. Mana sendiri gitu yang bikin video. Habis itu yang mau makan juga enak kalau tinggal Udah gitu makan doang. udah gitu diomongin, ya harusnya kayak gini, harusnya kayak gitu. Ih, kenapa itunya kayak gini, harusnya ini kayak gitu. Biasa, aku mah udah. Maksudnya yang dibully-bully kayak gitu mah, yang diecekin gitu mah udah biasa. Udah kagak ini lagi, udah kagak yang mempan. Kan biasa tuh kalau kita bikin sesuatu, yang jadi jurinya itu banyak banget. Gak apa-apa Mas, itu sebenarnya jadinya kita justru belajar dari komplain. Bukan komplain mbak, sebenarnya bukan komplain. Itu nggak Bukan beda. Komplain sama orang yang nggak ada kerjaan, yang itu kan sebenarnya nggak ada kerjaan hidupnya, ya kan? Tadi juga yang di Instagram, enakan tahu gua, tahu apa sih namanya? Tahu gacoan apa tahu apa sih gitu? semua orang punya. Iya, terus aku jawabnya gini aja. Ya udah Pak, kalau Bapak memang pinter masak, Bapak bikin resepnya, bikin videonya, share sama ibu-ibu, tunjukin kalau Bapak pinter masak gitu. Maksudnya gitu, kalau orang bikin sesuatu, lu kenapa nggak bikin gitu loh? Oh Mas, lihat video aku nih, aku bikin tahu ini, kayaknya lebih enak gitu, kan lebih bahasa itu lebih gimana gitu. Tapi jujur aja ya, dulu awal-awal bikin video, bikin YouTube ya, itu mah ada sakit hatinya. Oh gitu ya. Ada sakit hatinya, terus ngebalas gitu. Kalau sekarang sih lebih kayak, Siang amat. iya, bodo amat, lu mau ngomong apa juga. Biasa tuh Mas, orang komen ada yang positif, ada yang negatif. Betul. Cuman bukan gitu loh, Mbak. Maksudnya gitu loh ya. Cara menghargai karya orang tuh kan beda-beda sebenarnya ya. Ya udahlah, kalau nggak bagus ya itu Mbak, dia udah berusaha sebaik mungkin gitu kan. Kayak sama kayak kita makan lah gitu. Makan bukan berarti semuanya itu bakal cocok di lidah gitu. Tapi kan kita nggak bisa, nggak enak ini. Makanan gue yang paling bagus, makanan gue paling enak gitu. Ini by the way ya, aku lagi goreng pisang ini. Tapi kalau seandainya orang yang ngasih tahu gitu ya, oh gini bagusnya caranya kayak gini supaya lebih ini caranya kayak gini. Nah itu kan membangun. Ini kalau ngejek itu, kenapa kayak gini, harusnya kayak gini gitu. Jadi balik-balik ya ke bahasa mereka sih, cara menyampaikan sesuatu gitu. Kita langsung masak ya. Mbak ini lagi ngadu. Kita sambalnya tuh mentah ya, jadi ini cabenya mentah. Tapi ininya apa namanya bawangnya kita goreng, nanti kita siram ke sambalnya, cabenya. Mbak, kenapa aku bau ya Mbak pindah gitu? Bukan, ini aku mau pindahin ke sini, maaf loh. Bukan maksud itu. Ini mau pindahin ke. Atau kita bikinin aja Mbak kayak sambal lamongan aja Mbak ya? Oh iya boleh. Semuanya digoreng gitu, goreng, kemirinya digoreng. Udah kita bikin sambal itu aja deh. Oke, ini tomat juga, tomat dipakai. Terus apa mana? Bawang putih, bawang merah jadi bawang bombay. Ini bawangnya, bawang putihnya. Kemiri ada nggak Om? Kita nggak ada ya. Mau ambil kemiri dulu ya. Ini konon katanya, ya nggak tahu benar nggak tahu nggak. Konon katanya semuanya itu digoreng tuh harus dalam keadaan terpisah. Ya udah, kita goreng semuanya dalam keadaan terpisah. Tapi ini mau cuci dulu. Terus tadi kan ada sayur kunci itu. Kita mau bikin sayurnya dulu supaya nanti kalau itu lebih mudah. Sayurnya udah matang. Ada kuah-kuah dikit enak Om ya? Ada kuah-kuah dikit kan enak ya Om ya? Cuma gitu-gitu doang jawabannya. Apa? Jawabannya gitu. Ya. Iya pakai kuah Om, pakai sayur bening aja kitanya. Pakai jagung, pakai wortel. Tadi aku bilang sama Mbak ini minta sayuran yang macam-macam gitu, tapi nggak ada, udahlah, nggak apa-apa lah. Itulah di kita ya.
nggak semuanya tuban tuh ada. Jadi makanya juga itu kita selalu mencari alternatif. Nah, jadi aku mau potong-potong dulu. Soalnya kayaknya kita tuh jarang banget makan sayur loh Mes ini ya. Iya. Oh, manis mah enak di rumah, bikin bininya. Kalau makan sayur lebih enak. Iya. Mbak minta jagung 1 biji nanti Mbak ya. Minta jagung 1 biji ya, atau kaleng. Aku tuh sebenarnya pakai ini Om, pakai bajing ini enak Om. Belum lihat lagi bayam itu Om. Ya. Om, kalau ada kemangi Om, tolong liatin Om. Apa? Kemangi. Ya. Kalau ada. Ini saya kuncinya, aku temu kuncinya udah aku prek ya. Tambahin bawang. Wanginya. Ini ada jagungnya juga jagung kaleng. Pokoknya kita makannya enak ya. Ini jadi wortel dicampur sama jagung. Tambahin kaldu. Ini kita tambahin garam sedikit ya. Dia udah masukin gula, tapi gulanya nggak usah banyak karena udah manis dari jagung. Baunya enak. Wah, mantap. Udah, tinggal nunggu ini mendidih. Begitu aku mau goreng bahan untuk sambalnya. Terus nanti diulek kan ada di sini. Mantap. Tinggal nunggu wortelnya matang. Ini nggak ada yang hijau-hijaunya nih sayang nih Om, sayurnya Om. Kalau ada hijau-hijaunya dikit aja. Oke, kita mulai menggoreng dari ini dulu, cabai. Tapi kenapa nggak boleh di itu ya? Nggak boleh dicampurin ya? Padahal sama aja kan. Oke, udah lah, kita ikutin. Jangan dicampur katanya gorengnya. Oke, kita goreng cabainya dulu. Jadi perhatian untuk ibu-ibu di rumah ya, kalau mau goreng cabainya, mukanya lapisan kecil, kalau nggak meledak-meledak nih. Untung cabainya tuh disimpan di freezer, jadi udah agak layu. Kalau cabainya seger, kebayang. Terus bawangnya. Nah, cabainya langsung kita taruh di kulkas. Mulai pecah. Ini terasinya terasi bakar ya. Nggak usah dibakar-bakar lagi. Oh, lagi mesti dibakar sebentar Om. Lupa. Bentar doang sih supaya ada panas gitu. Harusnya dijemur matahari, tapi ada matahari dari mana di sini? Untuk inget ya. Kita pakai raginya 8 deh. Ini bawang putih sama bawang bombay. Goreng. Terus kita goreng juga kemiri. Kemiri ya. Mbak. Itu enaknya kalau orang Jawa dipanggil ya. Mbak, ya. Tahu jawabannya apa, Mas? Kalau orang Sumatera dipanggil apa? Mbak. Ketawa aja ya. Ya ngomongin deh. Enggak, gue bilang itu kalau orang Jawa dipanggil ya. Mbak, ya. Atau apa, Mas? Kalau orang Sumatera dipanggil apa? Gitu ya. Mbak minta subtil, Mbak. Tapi yang tadi bercanda ya, bukan orang Sumatera maksudnya ya. Bahasanya kalau orang Sumatera kan kencang gitu. Jadi jangan ngomong, oh enggak, saya orang Sumatera nggak kayak gitu. Biasanya ya lari-lari sana nanti. Bukan berarti semua orang Sumatera kayak gitu. Terus kita sekarang goreng tomat. Mbak, kenapa sambal Lamongan ini harus digoreng satu-satu, Mbak? Loh, sebenarnya bisa digoreng dengan basi kok. Sama sebenarnya. Makanannya harus digoreng satu-satu. Ini kemiri juga udah masuk ya. Oke, ini gula merah. Masukin. Oke, masukin terasinya ya. Ini terasi bakar nih, wih rasanya enak banget nih terasi.
Terakhir kita masukin tomat. Tomatnya. Wih, Mbak, enak banget ini, Mbak. Ini sambalnya kita tambahin kaldu dikit ya. Nah, ini udah selesai sambalnya. Om Manis udah goreng kerupuk sama ikan asinnya. Kita juga ada lalapan terong, disponsori oleh Mbak Raini. Mantap, Mbak. Wih, ini guys, sambal Lamongan. Mantap banget ini. Wah, kerupuk itu udah siap. Kita langsung makan ya. Karena ada sisa jeruk limau, kita peresin jeruk limau. Jadi ini menu kita hari ini. Mantap banget ini. Kerupuk, ikan asin, tahu bakso, sambal. Lalu itu apa namanya? Aubergine, terong, nasi putih. Ini sama ini. Ada sayur ini nih. Nih, udah dibuang bijinya ya. Coba diaduk nih. Mantep ini makannya. Kita makan. Makan. Mbak, kayaknya beningnya mending di itu deh, Mbak ya. Ya, Di mangkok kecil-kecil deh, Mbak. Bener nggak? Om? apanya? Soalnya kita mau pakai tangan, ada ininya gimana, Mbak? Ada apanya ini? Kan ada kuahnya. Nggak mungkin kita makan itunya. Ini terongnya itu sebenarnya udah tua ya. Kalau udah hitam, tapi nggak apa-apa lah. Hitam pernah lama atau pernah tua? Udah tua, Om. Sambalnya sebanyak guys. Aku cocok sambal sama terongnya. Mantap, Om. Itu Reza pintar banget masak, Mbak. Siapa? Reza. Reza. Siapa tuh Reza? Itu yang di belakang, Oh, yang Bengkulu itu. yang ngomong kalau Pintar banget bikin sambalnya. Viral. enak deh. Percaya lah, dia kan. Enggak, biasanya kalau kata orang kalau sambalnya enak, itunya juga enak. Itu tuh apa? Makanannya maksudnya? enak. Makanannya enak. Ke di mata lihat enggak? Kata orang sih gitu, Mbak, kalau makan sambalnya enak, itunya juga enak. Karena makanannya juga enak. Makanannya enak. Aku apa jualan sambal aja pinggir jalannya? Jual pecel lele. Pinggir jalan kayak di Indonesia. Kalau nggak kayak lu tiap hari aja makan tempat gua. Sekarang di sini ada yang jual nggak? Awal aja. Apa? Nah, sekarang lu bikin dong sambal lu kayak Ikan pecel lele. asin gini. Maksudnya pecel lele. Lele itu ikan apa sih namanya? Hah? Tilapia. Pecel lele, ikan lele lah. Masa ini juga lu kadang-kadang juga. Masa pecel lele? Maksudnya ada nggak lele di sini? Ada. Ada. Yang es. Enak banget nih. Kita lanjut makan ya. Oke semuanya. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Terus lanjutan bikin tape ya. Hasilnya doang ya. Dadah. Be happy for this moment. Welcome to the family as I am.